Perkenalkan, saya Anita Utami, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Salatiga. Kali ini saya hendak berbagi tentang praktik baik yang telah saya laksanakan dengan judul Blended Learning dengan geovisualisasi untuk mengatasi learning loss dalam pembelajaran descriptive text. Nah, penangguhan pengajaran tatap muka di sekolah selama pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 silam dikhawatirkan mengakibatkan learning loss. Istilah learning loss sendiri mengacu pada kemunduran akademik atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara spesifik maupun umum, akibat kesenjangan atau diskontinuitas layanan pendidikan. Belajar dari hasil penelitian, sebuah studi skala nasional di Belanda membandingkan 350.000 data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah lockdown. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Belanda hanya menerapkan lockdown selama 8 minggu, learning loss jelas terjadi. Bahkan sebagian besar atau 60% terjadi pada siswa dengan latar belakang pendidikan keluarga yang rendah. Penyebabnya antara lain adalah kecenderungan siswa untuk tidak belajar di rumah dan bimbingan orang tua yang tidak merata. Mencermati temuan tersebut, terbit sebuah pertanyaan. Jika siswa di negara dengan infrastruktur yang demikian maju dan waktu lockdown yang singkat mengalami learning loss, bagaimana dengan siswa di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 2 Salatiga? Lantas, bagaimana memitigasi bahaya learning loss pada peserta didik? Salah satu strategi yang diharapkan dapat mengatasi bahaya learning loss adalah membuka kembali sekolah segera setelah situasi dinilai aman, seperti yang diserukan oleh UNICEF. Di SMP Negeri 2 Salatiga, upaya ini pun dilakukan lewat pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Namun demikian, untuk alasan keselamatan, baru 50% peserta didik yang diizinkan hadir ke sekolah selama 3 hari dalam seminggu. Dampaknya, tidak semua peserta didik dapat menikmati layanan belajar tatap muka dan penjadwalan pun belum dapat terstruktur secara optimal. Maka dari itu, guru perlu menyusun strategi untuk dapat melaksanakan PTMT secara optimal. Sebelum mendesain pembelajaran PTMT, analisis SWOT dilakukan untuk mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada pembelajaran sebelum PTMT. Sebagai gambaran, sebelum PTMT, blended learning sudah diterapkan dengan memadukan sesi daring sinkron dan daring asinkron. Pada sesi daring sinkron, pembelajaran dilakukan secara tatap maya menggunakan aplikasi Zoom terjadwal, dan pada sesi daring asinkron, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi dilakukan melalui Prakasita Classroom, yakni Learning Management System berbasis Moodle yang dikembangkan oleh SMP Negeri 2 Salatiga. Secara internal, kekuatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Salatiga terletak pada dukungan teknologi dan sarana prasarana. Jaringan internet dan perangkat yang memadai dipadukan dengan pola blended learning melalui Zoom dan Prakasita Classroom yang telah terstruktur memudahkan penyampaian materi. Namun demikian, kelemahan masih ditemukan pada kendala untuk memeriksa tingkat kedisiplinan dan pemahaman peserta didik karena sebagian peserta didik tidak mengikuti pembelajaran daring secara optimal. Misal, sekedar mengisi daftar hadir dan kemudian mengabaikan pelajaran. Selain itu, khusus dalam pembelajaran bahasa Inggris yang idealnya bersifat kontekstual, guru kesulitan memberikan konteks. Misal, dalam materi descriptive text, untuk mendeskripsikan tempat, guru tentu tidak dapat mengajak siswa melihat langsung tempat yang hendak dideskripsikan. Secara eksternal, ancaman learning loss, penjadwalan yang masih belum ideal, dan bahaya menurunnya keterampilan peserta didik untuk berinteraksi juga muncul pada pembelajaran tatap maya penuh. Namun demikian, kelemahan dan ancaman ini berpeluang dapat diatasi dengan modifikasi blended learning yang tepat untuk PTMT dan penggunaan teknologi seperti artificial intelligence, seperti geovisualisasi yang saat ini relatif mudah diakses. Selanjutnya, perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss dilakukan berdasarkan analisis SWOT untuk diagnosis terhadap pembelajaran sebelum PTMT. Pertama,
Kesulitan guru untuk memberikan konteks dengan pembelajaran materi deskriptif teks coba diatasi dengan penggunaan teknologi geovisualisasi seperti Google Earth. Aplikasi ini memungkinkan siswa melakukan virtual expedition bahkan ke berbagai penjuru dunia tanpa harus meninggalkan ruangan. Kedua, kendala berkenaan dengan kedisiplinan dan pemahaman peserta didik coba diatasi dengan menggunakan strategi blended learning 3 tahap yang memadukan antara daring sinkron melalui Prakasita Classroom, luring sinkron melalui PTMT, dan daring asinkron melalui Prakasita Classroom. Sing mengatakan bahwa paduan berbagai media untuk menyampaikan pembelajaran ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga dapat meningkatkan sikap dan hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaannya, blended learning dengan geovisualisasi dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah daring sinkron. Pada tahap ini, pembelajaran dilakukan secara tatap maya menggunakan aplikasi Zoom dan Prakasita Classroom secara bersamaan. Guru menjelaskan materi pendahuluan tentang deskriptif teks secara real-time serta memberi stimulus dalam bentuk permainan real-time menggunakan aplikasi yang tersedia di Moodle Prakasita Classroom. Selain itu, umpan balik dan evaluasi diberikan secara langsung dan melalui Prakasita Classroom. Tahap kedua adalah tahap luring sinkron pada sesi PTMT. Pada tahap ini, pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah mendapatkan ulasan singkat pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom pada sesi sebelumnya, peserta didik diajak berkenalan dengan aplikasi Google Earth untuk melakukan ekspedisi virtual. Kemudian guru memodelkan teks deskriptif melalui Prakasita Classroom. Selanjutnya, guru memimpin diskusi secara klasikal dan memastikan peserta didik telah memahami cara menulis teks deskriptif. Selanjutnya, peserta didik secara mandiri melakukan petualangan virtual ke negara Singapura untuk menulis sebuah teks deskriptif pendek dan sederhana. Terakhir, tahap ketiga dilakukan secara daring asinkron melalui Prakasita Classroom. Pada tahap ini, peserta didik dapat mengakses video penjelasan, handout, dan penugasan melalui LMS secara asinkron. Tujuan pemberian video adalah untuk membantu peserta didik memutar kembali penjelasan sebanyak yang diperlukan untuk dapat memahami materi. Selain itu, pada tahap ini, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan teks deskriptif sederhana dan mengerjakan evaluasi. Guru juga dapat memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik. Untuk mengevaluasi implementasi blended learning dengan geovisualisasi untuk mengatasi learning loss dalam pembelajaran deskriptif teks, data kehadiran dan pengumpulan tugas kelas 8H yang ada di Prakasita Classroom digunakan sebagai sampel. Data menunjukkan bahwa seluruh siswa atau 100% hadir dalam pembelajaran daring dan 87% siswa hadir dalam PTMT. Namun demikian, tingkat penyelesaian tugas mencapai 100%. Artinya, peserta didik yang tidak hadir pada PTMT sekalipun tetap dapat mengikuti pembelajaran lewat materi yang disediakan secara daring asinkron. Kendala yang masih terjadi berkenaan dengan meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Diskusi dalam kelompok kecil dalam kelas masih belum dilakukan karena risiko penularan COVID-19. Akibatnya, diskusi masih bersifat klasikal. Ke depan, guru perlu mengeksplorasi penggunaan teknologi untuk melakukan diskusi dalam kelompok kecil dengan tetap menjaga jarak. Salah satu aplikasi yang mungkin dapat digunakan adalah fitur lesson pada Quizzes yang memungkinkan interaksi langsung tanpa berdekatan. Pilihan teknologi yang memungkinkan kolaborasi seperti Google Slides dan Google Doc juga dapat dijadikan alternatif. Akhirnya, masa transisi ini memang bukan masa yang ideal untuk melakukan pembelajaran. Namun, kita tidak perlu menunggu saat yang tepat untuk mulai bergerak, memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang tersedia untuk memitigasi bahasa learning loss pada peserta didik. Demikian, terima kasih.